ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Dia ciptakanku untuk jadi miliknya. Dia ciptakanku untuk kesenangannya. Dia ciptakanku untuk dikasihinya. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Aku adalah garam, aku adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Aku pun mengasihinya dan ku mau melayaninya biar dunia tahu dan memuliakannya. Kamu adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Kamu adalah garam, kamu adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah garam, kita adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Kita adalah garam, kita adalah garam, hidupku selalu menjadi berkat. Shalom adik-adik. Kita juga mau ucapkan Happy New Year. Selamat tahun baru 2022. Luar biasa ya Tuhan menyertai kita dari tahun 2001. Sekarang udah 2022. Kalau Katesia mau bagi berkat nggak apa aja yang Tuhan berikan di tahun 2021? Kesehatan, kepintaran, Wow. sukacita, Wow. dan banyak lagi. Wow, luar biasa ya. Oke, kita mau mulai ibadah King Generation di tahun yang baru ini dengan sukacita, dengan pujian yang terbaik, yang lebih terbaik lagi buat Tuhan. Tapi sebelum kita mau nyembah Tuhan, kita mau doa, kita mau tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau telah menyertai kami hingga tahun yang baru Tuhan. Yes. Tuhan beri kami hikmat, beri kami sukacita yang Amin. baru. Beri kami semua yang baru daripada Engkau. Amin. Terima Tuhan. kasih Tuhan Yesus, kami siap menjalani tahun ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Bangkit berdirinya, kita mau sembah Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Yes. Allah kita Allah yang besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil
tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. ha ha Lagi. ha ha. Sekali lagi kita mengatakan ha ha. Yeay, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Kings Generation, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau nyanyi lagu More, more, more. Yeay. Yes. More. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita ke kanan. More, I want more. We praise You. More, I want more. We praise You. I'm gonna swim today. Swim, I'm gonna swim today. Swim, I'm gonna swim today. Swim, because of Jesus. Dance, I'm gonna dance today. Dance, I'm gonna dance today. Dance, because of Jesus. More. I want more. We praise You. I'm going more. I want more. We praise You. I'm gonna sing today. La 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 la, I'm gonna sing today. La 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 la, I'm gonna sing today. La 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 la, because of Jesus. Yes. Jump, I'm gonna jump today. Jump, I'm gonna jump. Hey, jump, because of Jesus. More. Haleluya. Kita kalau menyembah Tuhan pasti mau yang beri yang terbaik, loncatan yang terbaik, nyanyian yang terbaik, dance yang terbaik. Yes, kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Yeay. Keren ya adik-adik ya, mantap, luar biasa. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi, satu lagi lagu. Tapi sebelumnya kita mau doa persembahan, titip persembahannya kepada mama papa kalian ya. Oke, kita mulai untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat persembahan ini, kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini memuliakan, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami juga memberkati apapun yang dikerjakan mama papa kami Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan hati yang sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sambil memberi persembahan, kita mau dikepak-kepakkan tangannya. Hey! Dikepak-kepakkan tangannya, digoyang-goyang kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan,
tangannya. Mama Bapak, kita mau nyanyi lagu ini bersama-sama. Dikepak-kepakan, kepak-kepakan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Kaki kiri, kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang-goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, hap hap, goyang kanan, hap hap, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Hap hap, goyang kanan, hap hap, putar ke kiri, putar ke kanan. Hey. Terima kasih Tuhan, kami punya tangan, kaki, tubuh kami sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita mau merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun ibadahnya hanya di rumah saja, Tuhan hadir. Tuhan hadir di hati engkau setiap adik-adik. Kita mau angkat pujian selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang maha tahu. Tuhan tahu hati kalian. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, terima kasih Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yes, kami mau berjuang Tuhan, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Dari Januari, Februari, Maret sampai Desember 2021. Itu karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Kami mau muliakan Engkau Tuhan. Di tahun yang baru di 2022 Tuhan. Kami mau lebih menyenangkan hati Tuhan. Kami gak mau berbohong. Kami gak mau mencuri. Kami gak mau menyakiti hati orang tua kami. Karena kami tahu Engkau menciptakan kami untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kita mau sembah Tuhan lagi. Kita angkat kedua tangan kita. Kita katakan, telah kulihat kebaikan Tuhan. Telah
kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk penyertaan, pertolongan, penjagaan-Mu Tuhan, untuk ibadah yang boleh kami lalui. Kiranya puja dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya pertolongan penyertaan Tuhan yang menyertai kami, membuat kami mengerti untuk firman yang kami dengar hari ini, memperkuat iman kami, dan juga setiap kami yang mendengar firman boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini, pagi hari ini kita akan membahas, kita akan belajar satu tokoh Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Nah, jadi Yohanes Pembaptis adalah seorang anak dari seorang imam, yaitu Zakaria dan istrinya Elisabet. Hal yang luar biasa tentang Yohanes Pembaptis ini adalah bahwa sejak dia sebelum lahir, campur tangan Tuhan begitu besar dalam hidupnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang kehidupan Yohanes Pembaptis ini dari kitab Lukas. Nanti adik-adik bisa baca dari Lukas 1 sampai Lukas yang ketiga. Kita nggak akan baca semuanya, tapi abang hanya akan baca beberapa ayat penting saja yang akan abang highlight. Gitu. Jadi dari Lukas 1 sampai Lukas yang ketiga. Yang pertama, seperti abang sudah sebutkan tadi, bahwa hidup Yohanes Pembaptis ini penuh dengan rencana Tuhan sejak sebelum dia lahir. Jadi di Lukas 1 itu dikatakan bahwa Zakaria dan Elisabet ini sebenarnya tidak bisa mempunyai anak karena Elisabet mandul. Jadi Elisabet ini mandul, jadi adik-adik bisa baca nanti di Alkitab. Di Lukas yang pertama, ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Jadi mandul adalah suatu kondisi biologis di mana baik pria ataupun wanita tidak mungkin memiliki anak. Itu dari sisi manusia. Tapi di sini karya Tuhan luar biasa. Dalam suatu hari si Zakaria sedang menjalankan tugas keimamannya dia. Malaikat Tuhan datang kepada Zakaria. Dikatakan bahwa Zakaria akan memiliki anak dari Elisabet. Seketika Zakaria sempat takut dan tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Ya karena Zakaria saat itu sudah tua dan mereka juga tahu kalau Elisabet itu mandul. Jadi dalam pikiran manusia ya memang tidak mungkin lah Elisabet itu bisa memiliki anak. Tetapi sekali lagi ini rencana Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang hebat bahwa Elisabet diizinkan untuk memiliki anak. Gitu. Banyak firman Tuhan yang Tuhan sebutkan, yang Tuhan nyatakan melalui malaikatnya Gabriel saat menyatakan kelahiran Yohanes. Gitu. Yang pertama kita bisa baca di Lukas 1
ayat yang ke-14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 15. Sebab ia, ya di sini maksudnya Yohanes, akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Bagian 17 awalnya, 17a. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Luar biasa adik-adik. Jadi kita mulai dari ayat ke-14. Malaikat Tuhan berkata, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Adik-adik bisa baca nanti masih di Lukas 1 ada perikop tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan bahwa saat Yohanes lahir banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu dan mereka melihat karya Tuhan yang luar biasa. Gitu. Lalu di ayat 15 dikatakan sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Abang highlight adalah ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Adik-adik bisa baca masih di Lukas 1 saat Maria mendatangi Elizabeth. Gitu. Jadi suatu ketika Maria datang ke rumahnya Elizabeth dan ketika Maria masuk ke dalam rumah Elizabeth, kita bisa baca nanti di Lukas 1 ayat 20. Maaf ya. Jadi saat Maria masuk ke dalam rumah Elizabeth, seketika itu juga Yohanes yang waktu itu masih dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dia tahu Tuhannya datang. Dan Elizabeth bersama Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan Yohanes yang masih dalam kandungan ibunya, dia pun ikut meloncat kegirangan. Luar biasa. Jadi bahkan Elizabeth sampai berkata, siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu ada di Lukas 1 ayat 43. Lalu ayat 44-nya dikatakan, sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Gitu. Kalau kita baca ayat sebelumnya di ayat 41 dikatakan, dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Luar biasa adik-adik. Jadi Yohanes Pembaptis ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus sejak dia dalam kandungan, sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan melalui malaikatnya Gabriel. Begitu luar biasa hidup Yohanes ini. Lalu dikatakan pula tadi sewaktu malaikat Tuhan menyatakan diri kepada Zakaria tentang kelahirannya, di ayat Lukas 1 ayat 16 dikatakan ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allahnya. Jadi kalau adik-adik baca di Alkitab di Lukas 2 dan Lukas 3 bagaimana hidup dari Yohanes Pembaptis saat dia sudah dewasa, di mana dia menyatakan kebenaran, dia menyatakan firman Tuhan, dia mengajak orang-orang untuk bertobat, dia menyerukan seruan pertobatan kepada orang-orang yang dia jumpai, dia mengajak orang-orang untuk bertobat, berbalik kepada Tuhan dan menerima diri untuk dibaptis. Gitu. Jadi di Lukas 3 ayat 3 dikatakan, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi seperti apa yang malaikat katakan untuk hidup Yohanes, bahwa memang Yohanes juga hidup untuk membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, yaitu dengan ajakan pertobatan, membawa
orang-orang untuk bertobat, berbalik, mengakui dosa, dan menerima diri dibaptis. Gitu. Jadi begitu luar biasa hidup Yohanes Pembaptis ini. Tuhan rangkai sejak dia sebelum lahir, dalam kandungan, nanti sudah besarnya bagaimana, apa yang akan dia lakukan, semuanya sempurna seperti apa yang Tuhan rencanakan. Lalu di ayat 17 dikatakan, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi sebelum Tuhan Yesus memulai pelayanannya, Yohanes sudah berjalan mendahului Tuhan Yesus untuk menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Ya dengan Yohanes mengajak orang-orang bertobat, mengajak orang-orang untuk menerima diri dibaptis, mengaku dosa, supaya mereka layak untuk mengikut Tuhan. Gitu. Bahkan di Lukas 3 ayat 16 dikatakan, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini Yohanes sudah mengatakan bahwa akan datang Tuhan Yesus yang bukan membaptis manusia dengan air, tetapi membaptis dengan roh dan api. Dan terjadilah seperti apa yang Tuhan firmankan melalui malaikatnya Gabriel, bahwa Yohanes akan berjalan di depan Tuhan untuk menyiapkan jalan, gitu. Dan lebih luar biasa lagi, ketika Yohanes membaptis Tuhan Yesus, saat itu semua orang yang ada di tempat itu melihat suatu keajaiban yang luar biasa, di mana dikatakan di Lukas 3 ayat 21 sampai 22, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Luar biasa. Jadi abang yakin saat itu orang-orang yang ada di tempat itu, tempat pembaptisan Tuhan Yesus, mendengar suara dari surga yang berkata, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Abang yakin setiap orang yang mendengar suara itu, semuanya akan bertobat dan berbalik kepada jalan Tuhan. Jadi kita bisa melihat betapa Yohanes memang disiapkan untuk Tuhan, disiapkan oleh Tuhan. Sempurna rencana Tuhan atas hidup Yohanes. Memang Yohanes diutus oleh Tuhan, disiapkan hidupnya oleh Tuhan. Mulai sejak sebelum dia lahir dalam rahim dan hingga dia besar, semua hal yang dilakukan Yohanes sudah Tuhan siapkan dengan luar biasa dan terjadi dengan luar biasa. Ya, kalau kita mengingat lagi di Lukas 1 bagaimana Zakaria akhirnya menerima janji Tuhan atas hidup Yohanes, menerima janji Tuhan tentang kelahiran Yohanes, dan terjadilah seperti apa yang sudah Tuhan firmankan. Jadi saat kita mendengar firman Tuhan, saat kita menerima janji Tuhan, kita terima dan imani itu, dan lihatlah karya Tuhan yang luar biasa di hidup kita. Amin. Oke, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini, kita akan akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari untuk firman yang boleh kami dengar. Kiranya itu semua boleh menguatkan kami Tuhan, boleh semakin membuat kami semangat. Janji-Mu adalah ya dan amin. Saat kami menerima janji-Mu, kami percaya itu, kami terima itu, dan kami akan melihat karya-Mu yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini, untuk setiap adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kemah Daud, untuk setiap kita yang ingin menerima janji Tuhan, hidup dalam janji Tuhan, yaitu dengan Tuhan Yesus hidup dalam hatimu, dalam hidupmu, ikuti doa abang. Tuhan Yesus, saya anak yang berdosa, saya
penuh kesalahan. Pagi hari ini saya minta ampun di hadapan-Mu, ampuni segala kesalahan dan dosa saya, dan biarlah Engkau Tuhan Yesus menjadi juru selamat, menjadi satu-satunya Tuhan di dalam hidup saya. Dan biarlah sepanjang hidup saya boleh hidup dengan sesuai jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita semua angkat tangan kita. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah semua hal yang kamu lakukan, sekolah, pendidikan, keluargamu, semuanya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Janji Tuhan sempurna atas hidup kalian semua. Dalam nama Yesus, kita semua yang sudah menerima janji Tuhan, menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, firman Tuhan selesai dibagikan. Ingat, terima janji Tuhan, percaya janji Tuhan, dan lihatlah karya Tuhan yang luar biasa, sempurna seperti Tuhan menjalankan rencana sempurna atas hidupnya Hanas. Tuhan memberkati, selamat nonton. Kita jumpa lagi di aktivitas. Yeay. Semangat tuh, di tahun yang baru ada semangat yang baru, ada sukacita yang baru. Kita mau aktivitas di minggu ini ngapain Kak Tasya? Kita game. Games, dan perlengkapannya adalah Ada gelas plastik dan ada balon. yes, jadi hanya 2 perlengkapan, gelas plastik dan balon. Boleh bebas warna apa aja. Dan cara bermainnya gimana sih Kak Tasya? Pertama kita tiup balonnya. Oke tiup, contoh Kak Tasya tiup dulu. Boleh dibuka maskernya. Oke ditiup. Oke. Lalu kita arahkan balonnya ke gelas plastik. Oke. Seperti itu. Caranya seperti itu. Jadi siapa yang tercepat menjatuhkan semua gelas-gelas plastiknya, itulah pemenangnya. So, ajak mama, papa, kakak, adik, opung, eyang, semuanya yang ada di rumah boleh bermain dan seru-seruan. Oke, kita langsung mulai aja. Kita mulai. Kita mulai. Tiga, dua, satu. Oke, ya Kak Tiwinya masih ada gelas 1, 2, dan 3. Kak Tasya habis. Oke, kalau gitu sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Apakah pemenangnya Kak Tasya atau Kak Tiwi? Kita coba sekali lagi. 3, 2, 1. Wow, Kak Tasyanya habis. Kalau Kak Tiwi masih 1 dan 2. Dan pemenangnya Kak Tasya. Yeay. Yes, seru-seruan ya. Jadi ajak mama papanya, ajak yang ada di rumah untuk main games ini. Nah, kalau yang mengumpulkan, tadi udah ngomong belum sih 100 poin? Belum. Oh, belum, oke. Oke ya.
Nah, kalau yang mengumpulkan di minggu ini, di hari ini mendapatkan poin berapa Kak Tesya? 100. 100 poin. Jadi pas waktu ada gelas-gelas sama balon, difoto jeprek kirim ke kakak-kakak sekolah minggunya. Di hari ini mendapatkan poin 100 poin. Kalau selain hari ini mendapatkan poin berapa? 50 poin. 50 poin. Jadi yuk kita kumpulkan poin untuk mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, sampai di sini dulu aktivitas minggu ini. Sampai jumpa di aktivitas minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.